apa itu Sista Praja dan bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui Sista Praja. Nah, tadi sudah saya sampaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa Sista Praja yang kita kembangkan itu telah kita coba modifikasi ya, dan telah kita masukkan ke dalam model mobile ya, dan sedang dalam pengembangan mobile learning Sista Praja 2.0 yang itu kemarin kita launching pada saat Musrenbangkom. Nah, kita mengharapkan dengan ada Sista Praja ini, Bapak Ibu sekalian semua dapat menggunakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tadi misalnya ini memang ada debatable ya, apakah pembelajaran secara online itu lebih efektif daripada offline? Kalau secara efisiensi, yes, betul, sangat efisien. Bapak Ibu tidak perlu datang kemari. Nah, kami coba tanya, kami coba riset, kajian dan sebagainya. Ternyata dari beberapa indikator yang kami terima, pembelajaran secara mandiri khususnya melalui Sista Praja ini efektif. Berdasarkan data yang kami terima, Bapak Ibu sekalian, dari total peserta Sista Praja yang daftar, nanti mungkin Bu Irma yang akan menyampaikan, persentasenya di angka sekitar 40 sampai 50% yang lulus. Ya, walaupun tadi bisa gini Pak, punten, dari ada 350 orang yang daftar ke Sista Praja. Yang menyelesaikan pembelajaran itu nggak banyak Pak, kalau nggak salah itu berapa. Nah, kalau tidak salah sekitar 40-30 itu lulus pembelajaran sertifikasi pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran Sista Praja, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat STPL yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian telah selesai mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa melalui Sista Praja. Jadi nanti ada dua sertifikat. Kalau sudah selesai mengikuti Sista Praja, maka nanti ya Bapak Ibu bisa langsung mengikuti sertifikasi yang nanti kita fasilitasi untuk Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami mohon Bapak Ibu sekalian dapat menuntaskan semua pembelajarannya, karena ini kan dengan keseluruhan umum. Nanti kami akan berbicara secara langsung dengan para pesertanya, mungkin secara teknis kaitan dengan bagaimana loginnya, bagaimana masuk ke dalam portalnya, terus bagaimana membuat akunnya, dan bagaimana mengaksesnya itu akan kita sampaikan pada saat pembelajaran. Kami dalam kesempatan ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pembelajaran mandiri saat ini merupakan suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Kenapa? Kita punya dua tugas utama. Yang pertama adalah IPASN, Indeks Profesional ASN, di mana dalam beberapa komponen, salah satu dimensinya yaitu dimensi kompetensi, itu mensyaratkan seluruh pegawai di kabupaten kota harus mengikuti pelatihan, baik pelatihan teknis, pelatihan manajerial atau pelatihan fungsional, atau webinar dan sosialisasi serta workshop. Nah, sehingga keterlibatan Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan itu akan berdampak kepada nilai IPASN Kabupaten Cirebon. Misalnya banyak dari Bapak Ibu sekalian yang ikut pelatihan, kemudian mengakses Sista Praja, nah kemudian itu akan membantu untuk meningkatkan IPASN. Jadi kalau saya sih Pak Kabid ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau daftar Sista Praja, itu menurut saya daftarkan saja. Nanti cuma masalah sertifikasi mungkin bisa dipilih. Setidaknya nanti mereka memiliki STPL. Nah, kemudian ini terkait dengan pengadaan barang jasa, ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa sertifikasi yang BPSDM melaksanakan bukan hanya level 1. Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Perpres 12 tahun 2021 ya, kalau tidak salah itu ada di pasal 79 80 yang menyatakan bahwa mulai tanggal 31 Desember 2023 nih, tahun sekarang ini batas akhirnya. Itu setiap Pokja PPK harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ini berbeda.
Berbeda dengan sertifikasi level 1. Jadi sertifikasi yang dikeluarkan oleh kita BPSDM itu pertama adalah sertifikasi level 1 yang sekarang kita laksanakan. Yang kedua adalah sertifikasi kompetensi, ya. Dan yang ketiga adalah sertifikasi untuk Japung. Nah, sertifikasi level 1 itu akan berakhir nanti tanggal 31 Desember 2023. Artinya ini tantangan bagi kita semua. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Perpres ini nggak direvisi, 1 Januari 2024 kita akan mengalami stagnasi proyek pembangunan. Kenapa? Karena nanti tidak boleh lagi, ya ini kalau tidak dirubah ya Perpresnya, tidak boleh lagi pejabat pengadaan, Pokja pengadaan itu tidak, atau PPK sekalipun tidak memiliki sertifikasi kompetensi. Bedakan Bu ya, ada sertifikasi kompetensi, ada sertifikasi level 1. Nah, yang kita laksanakan ini adalah sertifikasi level 1. Nah, permasalahannya sertifikasi level 1 itu sertifikasi kompetensi itu tidak bisa diikuti kalau orang-orang tidak mendapatkan sertifikasi dasar 1. Artinya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ya baik PPK, Pokja, pejabat pengadaan, maka harus banyak orang yang telah lulus sertifikasi level 1. Oleh karena itu kami membuka ya Pak Wawan dan kawan-kawan di Cirebon, mangga silakan kalau mau ikut ini ya, mau ikut pelatihan di Sista Praja, kami sebenarnya tidak membatasi ya. Kalau mau ikut seluruh Cirebon juga nggak apa-apa ya. Hanya mungkin nanti yang sertifikasinya mangga itu kan tergantung dari Cirebon, misalnya kapasitas labnya itu udah 30. Nah, itu berarti kan 30 kalau pegawai Cirebon ada 3.000-an berarti berapa kali itu, atau mereka yang diproyeksikan untuk nanti ke depan menjadi pejabat pengadaan. Jangan sampai ini Pak Wawan kejadian juga di semua tempat, orang sudah dapat sertifikasi tetapi dia tidak diberdayakan. Nah, ini penting. Nah, ini harus ada ininya Pak, jadi ada penekanan, jangan sampai orang-orang yang sudah punya sertifikat kemudian dia tidak mau melaksanakan tugas, takut dan sebagainya. Ini yang penting ya, jangan sampai nanti kejadian seperti itu. Saya kira itu dari saya. Nanti secara teknis mungkin saya dibantu oleh Bu Irma ya, teman saya. Nanti bagaimana login dan sebagainya, apa yang ada di Sista Praja, pelatihan apa saja yang bisa diikuti. Nah, nanti kita akan dengar bersama dari Bu Irma. Terima kasih Bu MC yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami. Bila itu kepada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.